Get cover! Balik lagi di channel Spoiler Warning, tempat nongkrongnya para pecinta spoiler. Kali ini film menceritakan anggota CIA yang ditugaskan untuk mengamankan kedutaan Amerika Serikat dari serangan militan setelah runtuhnya kekuasaan rejim Muammar Gaddafi selama 42 tahun. Seperti apa ceritanya? Seperti biasa, sebelum kita memulainya, siapkan posisi ternyaman kalian dan pastikan HP-nya sudah terkoneksi ke WiFi tetangga. Karena sebentar lagi ceritanya akan kita mulai. Film dimulai dengan serangan udara terhadap Libya yang menimbulkan kerusuhan akibat perang sipil pasca jatuhnya kekuasaan Muammar Gaddafi. Kemudian kita diperlihatkan dengan sosok Jack, seorang mantan tentara yang baru saja tiba di Benghazi dan dijemput oleh rekannya, Rowan. Namun di perjalanan, mereka terjebak kemacetan dan berhadapan dengan warga sipil dan bersenjata. Rowan mencoba menghubungi markas untuk meminta bantuan, tapi tidak diizinkan. Mereka hanya disuruh menunggu tentara lokal. Ketika warga bersenjata memeriksa mobil mereka, Rowan mengancam bahwa jika mereka diserang, drone di atas akan membalas dan memburu keluarga mereka. Padahal, Rowan hanya mengarang saja. Dan untungnya, mereka dibiarkan pergi akhirnya sampai di markas. Rowan marah kepada kepala markas, tapi tidak dijelaskan bahwa mereka hanya bertugas menjaga markas CIA, bukan untuk membuat keributan. Rowan lalu mengenalkan Jack ke rekan-rekan tim lainnya dan menjelaskan bahwa tugas mereka hanya menjaga keamanan markas CIA yang digunakan sebagai pengintai untuk mengawasi senjata ilegal di pasar gelap. Jack kemudian diajak keliling markas oleh Tig, salah satu rekannya. Saat tiba di tempat tidur, Jack terlihat memikirkan keluarga, terutama karena alasan finansial yang memaksakannya menerima pekerjaan ini. Ketika Jack menghadap kepala markas, ia diberitahu bahwa kehadiran mereka justru bisa menimbulkan masalah dengan warga lokal karena terlihat seperti pasukan militer lengkap. Apalagi ini adalah tugas terakhir ketua sebelum pensiun, jadi dia ingin semuanya berjalan lancar. Singkat cerita, saat Jack sedang menelpon keluarganya, mereka dipanggil untuk rapat, dan ternyata Glenn dan rekan mereka yang ada di Tripoli mengabari bahwa Duta Besar Amerika Serikat akan datang ke Benghazi untuk kunjungan diplomatik. Tapi karena ini bukan perintah resmi negara, maka tidak ada pengamanan. Glenn pun meminta bantuan kepada Jack, Rowan, dan tim untuk menjadi pengawal selama sang duta berada di Benghazi. I know it's a problem. And here, Brother? Ron said you were in Tripoli. What's the occasion? that argument. So we're chauffeurs now. Yeah, highly trained. Officially exists. If he's racking at the consulate With his state deal. Di keesokan harinya, mereka menyamar dan melakukan transaksi senjata dengan kelompok lokal untuk memantau peredaran senjata gelap. Situasi sempat memanas tetapi berhasil diredam oleh Tonto, salah satu rekan mereka. Jack dan dengan yang lainnya lalu mengawal duta besar dalam pertemuan dengan warga lokal. Setelah selesai, mereka kembali ke markas dan menerima surat peringatan bahwa akan ada kemungkinan serangan terhadap mereka dalam waktu dekat. See the green band? That's your tail. 11 September 2012, terlihat Tig sedang menulis memo, sementara beberapa warga mencurigakan terlihat mengamati kedutaan. Di tempat lainnya, Jack dan yang lainnya menghubungi keluarga karena masa tugas mereka hampir selesai. Istrinya yang ternyata sedang hamil lagi, tidak ingin memberitahu Jack agar tidak menambah beban pikirannya. Jumbo. You know the Jumbo, yeah? So just stay in the background. Ketika malam tiba dan penjagaan mulai longgar, para pemberontak menyerbu kedutaan besar Amerika Serikat. Penjaga mulai panik dan segera mengamankan duta besar ke ruangan perlindungan. Mereka juga mencoba meminta bantuan ke Tripoli, tapi karena jumlah pemberontak sangat banyak,
mereka berhasil mendobrak masuk ke kedutaan dan membakar gedung saat duta besar masih di dalam. Hello? Doesn't work. Phone! Jack dan Rowan ingin membantu, tapi dilarang oleh atasan. Rowan terus mendesak agar mereka diizinkan berangkat, dengan alasan jika konsultan jatuh, markas CIA akan jadi target berikutnya. Akhirnya mereka berangkat juga. Walaupun tanpa izin resmi, dalam perjalanan, mereka terjebak baku tembak dan harus mencari jalan memutar. RPG! Let's get to the top of this building. Sesampainya di konsultan, mereka hanya menemukan salah satu pengawal yang selamat. Duta besar belum ditemukan. Mereka masih mencari di tengah kobaran api, tapi tidak berhasil menyelamatkannya. Mereka lalu mengambil dokumen penting negara dan segera kembali ke markas. Namun sebelum berhasil pergi, pasukan pemberontak datang lagi dan menyerang. Mereka melawan dengan segala kekuatan, lalu mundur dan kembali ke markas. Tim lain yang lebih dulu berangkat sempat salah jalan dan diserang, tapi berhasil selamat. Sesampainya di markas, Rowan berbicara dengan kepala markas yang justru ingin kabur. Rowan marah karena tidak ada bantuan dari udara atau bantuan datang. Ternyata pesawat tempur terdekat sedang kehabisan bahan bakar, jadi mereka benar-benar sendirian. Who's inside? Go. Rowan lalu membagi regu untuk menjaga setiap sisi gedung markas dan bersiap menghadapi serangan besar. Saat berjaga, Jack melihat seorang warga yang santai menonton bola tepat di samping gedung mereka. Suasana mulai tegang ketika mobil-mobil mencurigakan mulai berdatangan dan bergelombolan bersenjata mengelilingi markas. Serangan pertama pun dimulai. Para pemberontak melemparkan bom dan terjadi baku tembak yang hebat. Tim berhasil bertambah dan memukul mundur mereka. Tidak lama dari itu, Glenn akhirnya tiba bersama bantuan dari Tripoli. Tapi semua pasukan Libya yang ikut serta kabur begitu saja. Lalu serangan gelombang kedua datang. Kali ini lebih ganas dan lebih besar dengan RPG dan bom yang lebih besar. A lot of acreage out there. Get on your nog. Up. Tim berhasil menembak lebih dulu dan meledakkan bom sebelum digunakan musuh. Setelah gelombang kedua selesai, Jack curhat kepada Rowan tentang istrinya yang hamil. Ia takut mati di Benghaji dan meninggalkan keluarganya. Rowan merasa bersalah karena sudah mengajak Jack masuk ke misi ini. Downtime's the worst. Hell, we could have saved him. Because I'm sitting up here and I'm thinking about some other guy raising these girls. Mereka lalu menerima kabar bahwa duta besar sudah dipastikan tewas karena terlalu banyak menghirup asap. Ketika pagi menjelang, sebuah mobil mendekat dan terlihat sedang mencatat koordinat. Tidak lama dari itu, Glenn dan bantuan tambahannya tiba. Tapi lagi dan lagi, para tentara Libya kabur. Secara tiba-tiba, serangan mortir pun terjadi. Dua anggota tim terluka parah dan Rowan tewas karena ledakan tepat di depannya. Tim mencoba menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Ketika mendengar kematian Rowan, suasana menjadi sangat haru. Mereka terus berusaha bertahan meski nyawa tinggal di ujung tanduk. Get cover! I'm hit! I'm hit! Gotta be more. Are you ready? To me.
Tak lama dari itu, datanglah konvoi besar berisi lebih dari 50 truk. Awalnya mereka kira itu musuh, tapi ternyata mereka adalah pasukan bantuan. Semua orang langsung lega, dan Tonto sampai menangis karena merasa hidupnya diselamatkan. Are we expecting any friendlies? As far as I'm concerned, They're with us! They're with us! Akhirnya, mereka semua dievakuasi keluar dari Beng Haji. Sampai akhirnya di bandara, mereka langsung diterbangkan ke Amerika Serikat. Jack menelpon istrinya sambil menangis memberi kabar bahwa ia selamat dan masih hidup. I think we were meant to be together last. Film pun tamat dan itulah dia cerita film 30 Hours The Secret Soldier of Beng Haji. Terima kasih yang sudah menyempatkan menonton, like, comment, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.